informasikan dengan judul Etika Bergaul dengan Manusia. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa agar kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Berdoa dimulai. Doa bersama. Biar kita baca. Masih ingat apa yang saya ajarkan barusan? Ya, mulai ya. Tepuk Ridwan. Oke, sip. Sudah. Tepuk Ritu. Tepuk Lili. Oke, tepuk tangan untuk semua. Nah, sekarang akan saya sampaikan materi yaitu etika bergaul dengan teman sebaya. Apa sih yang dimaksud etika itu? Sikap yang bagaimana? Yang baik, sopan. Soalnya etika dalam bergaul itu juga ada norma-norma tersendiri. Jadi nggak seenaknya sendiri lah berteman itu, ada etika dalam berteman. Semua itu ada aturan. Di sini akan saya tampilkan materi. Nggak kelihatan? Saya di sini akan menyampaikan yaitu etika bergaul dengan teman sebaya. Kita ini di sini jangan dibawa saya. Nah, ada 10 etika dalam pergaulan. Yang pertama yaitu menghormati dan menghargai. Caranya yaitu dengan memanggil nama teman dengan cara yang terbaik dan mereka sukai. Jangan memanggil teman dengan kata-kata yang buruk. Maksudnya gimana? Kita tuh sama teman harus saling menghormati dan menghargai. Contohnya memanggil teman. Seandainya namanya apa ya, Mbak Sinta, ya panggil saja Sinta, jangan panggil yang lain. Kadang ada teman itu yang nggak menghargai. Coba di sini ada nggak? Yang sesama teman itu manggilnya bukan namanya. Ada. Itu kita kan nggak tahu perasaan yang dipanggil itu gimana. Iya kalau sampean itu apa ya, niatnya bercanda, tapi kata teman yang dipanggil itu tersinggung. Bukan namaku, kok seenaknya sendiri. Itu kalau biasanya orang yang gampang tersinggung seperti itu. Jadi harus jaga sikap, harus ada etikanya. Dan yang kedua di sini yaitu menjaga sopan santun. Di sini ada 4 kata sopan santun. Yang pertama permisi, maaf, tolong, dan yang terakhir terima kasih. Dalam 4 kata ini siapa yang pernah melakukan setiap hari aja? Kita itu harus selalu melaksanakan ini. Contohnya permisi, kita mau jalan di depan yang lebih tua kita permisi. Kalau sama teman kita mau pinjam sesuatu, pinjam pulpen atau pinjam buku LKS contohnya, itu harus permisi, jangan tiba-tiba ambil karena itu nggak sopan. Terus lagi maaf. Setelah kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Kadang ada yang nggak minta maaf, ada. Aku loh nggak salah, merasa benar, itu juga nggak bagus. Terus minta tolong, jangan langsung menyuruh teman. Kita itu kalau mau ambil, contohnya, ambilkan bajuku di rak atau baju olahraga yang ketinggalan. Ambilkan bajuku, itu nggak boleh. Minta tolong aku teman-teman ambilkan bajuku ya. Jadi harus kata tolong terus ada, gitu ya. Dan yang terakhir terima kasih. Jadi kita tuh setelah melakukan sesuatu harus berterima kasih kepada sesama teman. Jangan tiba-tiba langsung dibalikan pinjam pulpen dilempar. Terima kasih. Itu namanya bukan etika dalam bergaul. Kata-kata ini bisa menggambarkan sopan santun seseorang. Jadi mulai sekarang selalu ucapkan 4 kata ini.
Jadi kalau sudah terbiasa mengucapkan 4 kata ini, itu biasanya termasuk anak yang kriteria sopan santun dan kelihatan. Kalau sering minta tolong, terus minta maaf, permisi, dan terima kasih, itu kelihatan. Kalau anaknya itu memang sopan santun. Yang ketiga yaitu memahami perbedaan. Gimana maksudnya ini? Setiap orang dilahirkan memiliki ciri khas, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Demikian juga dengan kalian. Perbedaan yang ada tidak boleh dijadikan alasan untuk menghina, mempermalukan atau melakukan perundungan kepada orang lain. Apa itu perundungan? Membuli. Apalagi melakukan sesuatu yang menyakiti, itu namanya perundungan. Nah, di sini tuh contohnya memahami perbedaan. Di sini ya semuanya itu anak ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi kita harus memahami kekurangan masing-masing. Semua itu punya kekurangan. Enggak saya sendiri. Oh saya itu cantik, tapi saya sudah lebih. Enggak ada kekurangan sedikit pun pada diri saya. Itu enggak ada. Pasti ada kekurangan itu. Jadi kita harus memahami. Contohnya sekarang ada anak yang kakinya itu cacat, jalannya pincang. Karena apa ya, dari lahir kakinya itu sudah miring, kan ada ya yang cacat itu ya. Terus kita tuh menjauhi anak itu, nggak boleh, itu tetap teman. Jadi bagaimanapun itu kita harus menghargai lah, itu ciptaan Allah juga kok. Masa kita mentang-mentang kita sudah apa ya sempurna, kita nggak mau berteman dengan teman yang mempunyai perbedaan. Jadi itu dilarang. Yang keempat, selalu berempati. Setiap kita ada di sekolah maupun di luar sekolah, kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan teman kita. Itulah yang disebut empati. Empati adalah merasakan apa yang dirasakan teman kita. Contohnya, jika dicubit itu sakit. Empati. Di sini tuh ada 2 kata, empati dan simpati. Apa arti dari empati? Empati adalah ya. Kalau empati itu apa? Kita itu bisa merasakan apa yang dirasakan teman kita. Kalau simpati itu hanya berkata gini, oh kasihan ya aku sama si Dila, kasihan aku sama si Dila. Itu hanya kata-kata dalam mulut. Itu kalau simpati. Kalau empati, kita tuh merasakan kasihannya, ayo kita bantu. Nah, gerakan hati untuk membantu itu loh, namanya empati. Ayo kita bantu. Mungkin dia nggak punya uang untuk jajan, kita kasih uang juga 5.000 atau 3.000. Itu namanya empati. Nah, empati itu sangat penting untuk persahabatan. Jadi kita harus melakukan empati ini. Semua ini penting untuk persahabatan sehari-hari. Yang kelima, pikir dulu sebelum ukir. Zaman sekarang sudah ada media sosial, dan kita harus berpikir dulu sebelum mengunggah sesuatu. Takutnya terjadi salah paham ketika orang lain melihat postingan kita. Lebih baik tulisan kita bermanfaat dan berguna. Nah, maksudnya di sini pikir dulu sebelum ukir. Sekarang sudah zamannya media sosial. Siapa di sini yang memegang HP? Ya, semuanya sudah banyak ya, sudah keseluruhan di sini yang memegang HP. Kita kan sering memakai story, story, buat status itu. Kadang kita itu menulis sesuatu yang mungkin merasa kita senang, tapi kita nggak tahu itu kadang menyindir seseorang. Kalau orang yang baperan tuh gini, ini pasti nyindir saya ini, gitu. Padahal menurut kalian enggak. Makanya kalau mau menulis kata-kata itu dipikir dulu. Kalau saya membuat kata-kata ini kira-kira nanti menyinggung orang lain apa enggak ya? Nah, gitu. Jadi jangan tiba-tiba nulis. Saya sendiri pun, ini pengalaman pribadi saya. Pernah, saya tuh buat status, saya sendiri nggak merasa saya nggak menyinggung orang lain, tapi orang lain terus bilang, kamu statusnya kok seperti itu, kamu menyinggung aku kan, gitu. Itu pengalaman pribadi. Oh memang iya ya, berarti kita itu sebelum menulis sesuatu ya kita pikir dulu.
Bagaimana supaya kata-kata kita ini bermanfaat untuk orang lain. Yang keenam, saling menjaga rahasia. Bagaimana jika temanmu menceritakan rahasiamu kepada orang lain? Oleh sebab itu kita harus menjaga rahasia, bahkan saat kita sudah tidak berteman lagi. Kan sering ya kita itu kalau dicurhati teman, nah setelah sudah nggak berteman sama si A, kita ceritakan ceritanya si A itu ke si B. Nah itu kan jadi gimana itu nanti? Itu bukan etika dalam berteman ya. Kalau etika berteman itu nggak boleh. Jadi seandainya si A cerita ke si B, berarti si B itu harus merahasiakan ceritanya si A. Jangan sampai ceritanya si A dilempar sama si C, si D, sampai si Z. Semua sampai tahu semua yang selingkuhan sekolah ini. Itu nggak boleh. Terus ada gini, wong dia bisa nggak berteman sama aku, tak ceritakan itu nggak boleh ya. Karena kalian sudah kelas 9, sudah masa remaja, jangan sampai seperti anak kecil yang ketikanya kurang lah. Yang ketujuh yaitu saling menasehati. Saat teman kita salah, kita harus menegur atau mengingatkan. Kita harus punya niat yang baik agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Saling menasehati. Jika ada teman yang salah itu, kita harus menasehati, jangan dibiarkan. Contohnya teman yang salah biar aja kerjakan dia. Itu nggak boleh. Kita harus kasih tahu. Biar udah kerjakan belum? Kalau belum, sudah dikerjakan. Soalnya nanti pelajarannya Bu atau lupa atau siapa lah. Nah, harus saling mengingatkan. Karena itu baik untuk teman kita. Nanti kalau sampai kita tuh punya niat jelek, kita nanti imbasnya kita lagi. Jadi kalau ada teman yang lupa atau membuat kesalahan atau ada si A itu membuli si C contohnya. Terus kalian itu lihat diam saja. Udah, emang itu bermusuhan dari lama. Itu nggak boleh, harus menasihati. Nggak boleh teman-teman, kayak itu nggak boleh. Kita tuh saling berteman, nggak boleh kita tuh saling musuhan. Kita harus saling menasihati. Yang kedelapan, saling memotivasi. Apa itu motivasi? Semangat, apa lagi? Apa? Ayo, dukungan. Nah, apa lagi? Saran. Motivasi. Memberi saran. Pernahkah kalian terpuruk bahkan sampai putus asa? Ada ya di sini? Ada. Siapa yang merasakan? Ya. Kok kompak sekali. Maka jika ada salah satu teman kalian yang mengalami hal itu, sebaiknya kalian dapat memotivasi dia. Karena motivasi dari teman sangat berpengaruh buat mereka maupun kita. Kan nggak mungkin ya kita terpuruk bersamaan, kan nggak mungkin. Nah mungkin kan hanya 2 orang atau 1 orang kan, nggak mungkin bersama-sama terpuruk terjuyung semua, nggak mungkin. Nah jadi kalau ada teman yang terpuruk atau putus asa, kita dekati kasih motivasi. Belum lagi kalau masalah belajar, seandainya dia itu selalu dapat nilai 0 mungkin, terus dia itu merasa malu kan dalam harinya itu. Gimana ya, aku nggak sama kayak yang lain, nggak pernah sekalipun aku dapat nilai yang bagus. Aku malu, akhirnya saya menyendiri. Kalau itu jelas, jadi sendiri pembacokan, itu harus dikasih kasih motivasi. Karena dukungan kita itu kepada teman yang terpuruk itu sangat membantu. Karena dia gini, ternyata saya diperhatikan ya sama teman-teman, ternyata saya nggak sendirian. Itu rasanya orang yang terpuruk. Kalau ada terpuruk, ini yang saya sampaikan sama lakukan. Nanti pasti senang yang terpuruk itu. Yang ke-9, selalu jujur. Jujur dalam segala hal, apalagi kepada teman yang selalu ada bersama. Tidak ada balasan kejujuran melainkan kebaikan. Jadi ini kita tuh harus selalu jujur. Akan pernah nggak sudah teman dekat ada kebohongan? Pernah.
dan seseorang akan merasa lebih dihargai dan diperhatikan. Kalau ada teman yang bercerita ya contohnya, sama ibu sendiri main hati. Padahal teman yang bercerita itu ingin curahan hatinya, terus ingin kalian tanggapi, gimana sih setelah saya bercerita, gimana tanggapan kamu dari cerita saya? Ternyata kalian nggak menanggapi, cuma ya saya kasih tahu video dalam materi ini. Bisa jadi dia berbeda banget dengan rambut yang tak sebentuk dengan rambutmu, atau logat bahasanya yang terasa asing di telingamu. Berbicaralah yang baik dan lembut padanya. Panggil namanya seperti orang tuanya memberikan nama padanya. Bukankah nama adalah doa? Jangan berucap kata-kata yang bisa melukai. Dia yang ada di sampingmu saat yang lain tidak memperhatikan. Dia yang ikut memikul bebanmu saat yang lain menganggap tidak ada yang penting darimu. Ingatkan dia jika silau berkata. Dan sebaliknya, bukalah hatimu seluasnya saat dia mengatakanmu tidak hilang yang sama. Tutup terang pegawai sekitar dirinya. Senangkan hatinya dengan pemberian yang tulus. Mungkin dia bukan sejarah, namun bisa jadi dia lain akan kesulitan. Pilihlah dia karena iman di hatinya. Jangan pilih dia mencakar bara api di kulitmu dan siap membakar. Ingatkan dia, jika nanti kalau dia tidak menemukan Yesus. Sudah selesai ya tampilan dari video ini. Sekarang kalian membuat kelompok. Dalam kelas ini jadi 3 kelompok ya. Nah, nanti materi dalam PPT yang saya sampaikan itu dirangkum sama terkait video yang barusan saya perlihatkan ya. Sekarang buat kelompok berapa? Atau 6 kali aja ya. Nanti ada di belakang ya. Yang namanya kelompok itu berdiskusi. Etika bergaul terhadap teman. 1. Kalau ada teman curhat didengarkan. 2. Menjaga rahasia teman. 3. Tidak membeda-bedakan ras, kulit, dan agama teman. 4. Memberi motivasi ketika teman terpuruk. 5. Selalu mengucapkan maaf, terima kasih, tolong, dan permisi. 6. Selalu berkata jujur. 7. Menghormati dan menghargai. 8. Saling menasehati. 9. Pikir dulu sebelum berpikir. 10. Berempati. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Etika terhadap teman, ketika bergaul
Surabaya. Saling menjaga rahasia teman. 2. Saling memotivasi. 3. Tidak membeda-bedakan teman satu sama lain. 4. Memanggil teman dengan sebutan yang baik. 5. Berbicara yang jujur. 6. Lebih banyak mendengar cerita. 7. Menghormati dan menghargai. 8. Pikir dulu sebelum mungkin. 9. Empati. 10. Saling menasihati. 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Etika bergaul dengan teman. 1. Menjaga rahasia teman. 2. Menjaga aib teman. 3. Saling tolong menolong. 4. Saling memotivasi. 5. Selalu jujur dalam segala hal. 6. Lebih banyak mendengar. 7. Menghormati teman dengan baik. 8. Selalu berempati. 9. Memahami perbedaan. 10. Menjaga sopan santun sesama teman. Adab kepada teman. 1. Meskipun berbeda agama, tetapi tidak menjadi penghalang untuk berteman. Meskipun berbeda warna kulit, tetapi tetap berteman. Tidak mengambil teman dengan sebutan yang buruk. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari 10 etika dalam pergaulan sudah Ibu jelaskan. Jika ada pertanyaan, silakan saya persilakan. Sudah mengerti semua? Alhamdulillah. Sudah, kalau gitu saya tutup materi hari ini.